Eh, Momentum pertemuan WTO di Bali ini itu bisa dilihat sebagai satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan bangsa-bangsa di dunia terhadap sistem perdagangan multilateral. Mengapa ingin dikembalikan? Karena pada dasarnya ya bahwa 18 tahun keterlibatan ya baik itu negara utara maupun selatan dalam kaitan dengan perdagangan multilateral, terlihat betul ada ketimpangan yang sangat besar ya, bahwa negara-negara maju mendapatkan manfaat yang cukup signifikan dalam peningkatan ekonominya. Di sisi yang lain gitu ya, ada situasi di mana negara-negara berkembang dan miskin terlihat betul bahwa mereka justru menjadi target pasar dari produk-produk negara-negara maju. Sebelumnya, negara maju seperti Amerika Serikat menyetujui usulan negara berkembang untuk memberikan subsidi lebih dari 10% output nasional. Namun, ihwal memberikan jangka subsidi 4 tahun enggan diterima oleh India karena solusi interim yang ibarat cicipan manis sesaat. Sikap India memperjuangkan kemerdekaan pangan di negerinya memukau rekan sesama negara berkembang. Ihwal ketahanan pangan senantiasa menjadi isu sensitif yang terus bergulir di tengah semakin berlipatnya penduduk dunia. Padahal negara-negara berkembanglah yang menghidupi pasokan pangan dunia. Sebuah pertanyaan besar, karena faktanya orang-orang di negeri pengekspor pangan justru hidup dalam krisis pangan. Itu bisa kelihatan betul bahwa subsidi di sektor pertanian itu sangat minim sekali, ya, atau anggaran untuk sektor pertanian itu sangat minim sekali, perikanan itu sangat minim sekali. Padahal ini adalah sektor strategis kita yang perlu kita jaga. Mengingat hasil kesepakatan di Bali, kita punya batas waktu 4 tahun, ya, untuk memperbaiki subsidi pangan kita. Maka suka tidak suka, ya, 4 tahun ini harus kita optimalkan, dan salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan itu adalah dengan cara merombak total ya struktur APBN kita untuk memberikan porsi yang lebih besar terhadap subsidi pangan. Setelah negosiasi panjang, India melunak dan menyetujui paket Bali untuk memberikan fleksibilitas bagi negara berkembang dan menerapkan program ketahanan pangan. Kita pun bisa lihat hari ini, kita secara faktual ya tersandra dengan sistem perdagangan multilateral di bawah WTO, mengingat ternyata pada prinsipnya negara kita terus ditakut-takuti ya oleh rezim perdagangan ini, karena kita selalu dilarang ya atau terus ditekan untuk tidak memberikan insentif terhadap sektor pertanian kita ya. Dalam banyak kesempatan saya kira bahwa kita dilarang untuk menutup keran impor produk-produk hortikultura, kita dilarang untuk menutup impor daging ya, dan seterusnya ya, ikan dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang justru ya negara-negara maju dapat leluasa ya menjual produk-produk pangannya ke Indonesia, apakah itu daging, kedelai, ya, susu dan seterusnya, dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ada di lokal kita. Ya, sehingga apa implikasinya? Implikasinya petani-petani kita pun kehilangan kesempatan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pasar yang menguntungkan baginya. Kini perundingan yang